dasar-dasar filsafat. Pertama definisi filsafat, kemudian hakikat filsafat, dan logika dan epistemologi. Itu adalah 3 topik dalam saya klasifikasikan dalam jadi ada 5 bagian yang akan kita bahas, yaitu dasar-dasar filsafat, sejarah filsafat, filsafat ilmu dan agama, dan pendidikan, filsafat pendidikan dan PAK ya, dan kemudian tantangan kontemporer. Nah, dalam yang saya klasifikasikan di bagian pertama yang dalam dasar-dasar filsafat itu ada 3 pokok pembahasan, yaitu definisi filsafat, hakikat filsafat dan cabang-cabangnya, kemudian logika dan epistemologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi filsafat atau pengertian filsafat ya, kita kan sering mendengar apa itu filsafat, orang berfilsafat. Nah, apa itu arti kata filsafat yang sering kita dengar itu ya. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani ya, terdiri dari 2 kata, yaitu philo dan sophia. Makanya luar biasa kalau ada yang memberikan nama buat anaknya, banyak yang memberikan nama Sophia kan buat anak-anaknya ya, karena Sophia itu artinya hikmat atau kebijaksanaan. Jadi filsafat itu terdiri dari 2 kata, yaitu philo dan sophia. Philo itu adalah cinta, sophia itu adalah hikmat atau kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat itu berarti cinta akan hikmat atau cinta akan kebijaksanaan ya. Istilah ini sering dikaitkan dengan seorang tokoh. Dia juga seorang filsuf ya, Pitagoras ya, pernah dengar kan Pitagoras? Kalau orang yang suka matematika, kita sering mendengar namanya, ada rumus Pitagoras itu. Nah, yang menurut tradisi atau menurut history ya, menurut sejarah, itu orang pertama yang memakai istilah filosofos, pecinta hikmat ya, pecinta hikmat, karena ia merasa manusia ya, kita semua memang tentu saja manusia ya, tidak dapat memiliki hikmat sempurna seperti Allah, tapi hanya tidak dapat mencarinya. Jadi istilah ini dikenal dari zamannya Pitagoras gitu. Jadi Pitagoras ini dulu sering sering disebut orang berhikmat, tapi dia seringkali menolak karena dia berkata bahwa kita ini manusia tidak memiliki hikmat sempurna sesungguhnya, cuman milik Allah saja. Kita hanya penikmat kebijaksanaan atau pecinta hikmat ya, seperti itu. Jadi dia merendahkan diri, dan memang itu kenyataannya, karena hikmat yang sempurna itu, hikmat itu sebenarnya dari Allah. Allah yang memiliki hikmat. Ya, kemudian pengertian filsafat secara umum ya. Filsafat ini adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran. Ada di PowerPoint ini yang saya catat. Ya, filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran dan memahami kehidupan secara mendalam melalui pemikiran yang pertama rasional. Ya, saya akan jelaskan di sini. Jadi filsafat ini bukan cuma sekedar kumpulan teori, tapi sebuah cara manusia untuk berpikir lebih mendalam mengenai apa? Mengenai manusia itu sendiri. Jadi manusia berpikir secara mendalam mengenai manusia, mengenai kehidupan, mengenai kebenaran, mengenai moralitas, mengenai pengetahuan ya, tujuan hidup juga ya. Dalam filsafat itu seseorang tidak hanya menerima sesuatu begitu saja, tapi ia belajar, yaitu bertanya, meneliti, menganalisis, yaitu mempertimbangkan alasan, ya, mencari makna terdalam, apa hidup ini, apa arti hidup ini. Nah, itu filsafat. Jadi filsafat itu mengajarkan manusia untuk nggak hanya menerima begitu saja, tapi berpikir secara mendalam lagi, bukan cuma di permukaan. Nah, karena apa? Karena manusia kita itu berbeda dari makhluk lain. Karena kita memiliki akal, punya kesadaran, ya, punya kemampuan refleksi, tapi kita punya kesadaran, punya akal, ya, kita dapat melihat realitas, ya, kita dapat menganalisa realitas. Jadi kita
nggak iya aja. Kita ketika kita melihat sesuatu, kita pasti berpikir apa gunanya ini dari mana, itu berpikir secara filsafat. Nah, contoh seperti ini ya kan, Bapak Ibu sementara kuliah sekarang S1, program studi S1 teologi sama pendidikan agama Kristen kan, karena ini di program studi pendidikan agama Kristen dan teologi. Jadi pertanyaannya akan jadi begini Bapak Ibu, orang yang berfilsafat akan berpikir, mengapa saya harus kuliah ya, buat apa saya kuliah? Atau Bapak Ibu sudah pelayanan kan, udah berkhotbah, tapi kenapa saya harus kuliah lagi ya? Itu berpikir secara filsafat. Nah, kemudian pertanyaan secara filosofis itu seperti begini. Pertanyaan secara filosofis itu seperti ini. Apa sih tujuan pendidikan? Ya kan? Kalau saya berpendidikan katanya akan berhasil. Apa sih itu keberhasilan? Ya. Apa arti keberhasilan? Apakah hidup manusia cuma bekerja terus mati, netong? Apa makna hidupnya? Itu pertanyaan filosofis. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bertanya demikian kan? Kita memiliki secara natural, kita punya itu bakat, bukan bakat, itu memang secara natural kita berpikir secara filosofis. Nah, filsafat itu bergerak dari fakta menuju makna. Jadi apa yang kita lihat, faktanya yang di depan mata, nah kemudian menuju ke makna apa? Kita bertanya-tanya. Nah, makanya filsafat itu sering dikatakan pencarian makna terdalam, ya. Pencarian makna terdalam. Nah, Bapak Ibu, walaupun istilah filsafat ini berasal dari bahasa Yunani kan yang saya katakan tadi, tapi Alkitab juga berbicara tentang pentingnya hikmat. Nah, hikmat, pengetahuan dan penggunaan akal budi. Ya, kembali lagi ke pertama ya kan. Kita tadi saya sudah katakan apa itu ya secara kata, ya kata arti kata dari filsafat yaitu philo itu cinta dan Sofia itu kebijaksanaan. Jadi kalau kita berbicara kebijaksanaan itu kita berbicara filsafat ya. Ingat selalu itu. Jadi Alkitab juga berbicara tentang pentingnya hikmat, pengetahuan dan penggunaan akal budi, penggunaan akal budi ya. Jadi artinya kita sudah diberikan akal budi ya, digunakan seperti itu. Nah, dalam Amsal 4 ayat 7 ini dikatakan bahwa permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa hikmat adalah sesuatu yang harus dicari dan diusahakan. Ya, firman Tuhan banyak kali menulis ya, hikmat berdiri di depan pintu, ya memanggil siapa yang mau datang mencarinya. Ya, itu di Amsal, kitab Amsal kita baca. Jadi filsafat itu memang harus diusahakan, dicari ya. Kita enggak memang secara saya katakan tadi secara alami kita punya cara berpikiran seperti filosofi ya apa berpikiran filosofis, tapi hikmat itu harus dicari dan harus diperoleh ya. Firman Tuhan berkata di Yesaya 1 ayat 18. Jadi ketika kita belajar apapun yang kita pelajari Bapak Ibu tanpa landasan Alkitabiah ya nggak bisa demikian. Karena kalau kita berbicara A, berbicara B, itu adalah landasan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pedoman kebenaran kita, kebenaran yang harus kita taati. Di luar firman Tuhan ya kita nggak percaya. Makanya ketika kita pun belajar filsafat ilmu, ya kita belajar apa firman Tuhan berkata benar nggak yang dikatakan ini. Jadi kita nggak, itulah kita berpikir secara bijaksana, berfilsafat, bukan berfilsafat tapi filosofis yang kita terima, yaitu kita nggak harus menelan mentah-mentah ya apa yang dikatakan oleh atau yang kita dengarkan. Nggak boleh demikian, itu salah ya baik. Kemudian kita lanjut di seperti gini kan, dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan bahwa ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah itu kan ada landasannya. Jadi hikmat itu. Jadi iman Kristen, kekristenan kita ini bukan anti pikiran ya, karena bukan anti filosofi, bukan anti orang berpikir gitu, orang itu enggak demikian. Jadi iman Kristen itu tidak demikian. Jadi Tuhan juga ingin manusia memakai akal budi
yang memakai pikiran. Nah, kemudian di 1 Tesalonika ini, Tesalonika 5 ayat 21, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, makanya kita nggak bisa serta-merta apa yang kita dengar langsung kita percaya. Ya, apalagi konten-konten sekarang ini kan banyak yang kalau kita suka di sosmed scroll, nggak semua itu benar. Ya, ada juga benar. Jangan juga bilang wah nggak benar semua, enggak. Saya nggak katakan demikian ya, karena bisa jadi juga ada kebenaran di situ. Makanya kita diharuskan ya dalam iman Kristen, dan saya percaya ini juga buat orang semua orang, bahwa kita harus menguji segala sesuatu, uji dan selidiki. Jangan serta-merta percaya, kamu saya nubuatkan ini, jangan langsung percaya demikian. Nah, makanya orang sekarang apa ya, kalau kita gampang percaya, makanya gampang disesatkan. Makanya banyak orang sekarang kayak apa, suami saya bilang jual kecap gitu. Sini doakan terus seakan-akan orang itu bernubuat atau tahun depan kamu akan berhasil. Jangan langsung percaya dengan demikian. Semua itu mesti diuji dan mesti diselidiki. Selidiki, bagaimana cara menyelidikinya? Ya tentu saja kita baca di firman Tuhan, di Alkitab. Apakah itu betul ada atau enggak? Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kok Tuhan izinkan penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya? Gitu. Ada juga orang yang bertanya, apakah manusia punya kehendak bebas? Betul nggak kita punya free will atau semua agama sama? Ya. Kemudian pertanyaan seperti ada yang berpikir, apakah iman ini bertentangan dengan sains? Nah, begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Contoh juga, dari mana asal manusia? Ya. Maka sebenarnya orang itu, kita sedang memasuki wilayah filsafat, Bapak Ibu. Kita lagi memasuki area berpikir secara filsafat. Nah, cabang filsafat yang membahas hal ini, misalnya contoh metafisika, ya. Filsafat metafisika ini membahas hakikat realitas dan keberadaan, realitas yang terjadi, keberadaan, asal muasal, asal usul. Contoh asal usul dunia ini ya seperti itu. Jadi hakikat realitas dan keberadaan. Kemudian ada juga epistemologi. Epistemologi ini membahas sumber dan ya batas pengetahuan. Apa itu pengetahuan itu? Ya. Nah, kemudian etika. Etika itu membahas yang baik, yang buruk. Nah, kalau etika ini kita banyak kali dengar ya kan. Dasar kamu nggak beretika, atau ajarin anakmu beretika, iya kan? Nah itu etika, membahas sesuatu yang baik dan buruk. Nah ini cabang-cabang filsafat ya. Kemudian ada filsafat logika juga. Ya, dan filsafat logika ini membahas misalnya cara berpikir yang benar, yang berlogika, yang logis ya, yang logis. Jadi kemudian ada juga filsafat agama. Nah, kalau filsafat agama ini itu akan membahas Tuhan, mengenai iman, mengenai pewahyuan ya. Yang kita tahu ada dua pewahyuan ya yang Tuhan berikan, pewahyuan khusus, wahyu umum, wahyu khusus, penyataan umum, penyataan khusus ya. Penyataan umum itu bahwa manusia mengenal Allah lewat ciptaan, lewat hati nurani, itu penyataan umum ya, semua orang menerimanya. Tapi ada satu namanya penyataan khusus atau wahyu khusus yang hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepadanya, karena pewahyuan ini hanya dinyatakan lewat apa? Alkitab dan lewat Yesus Kristus ya kan. Di luar itu enggak akan mungkin nggak terima wahyu khusus, karena memang notabene-nya nggak mau mengenal Tuhan Yesus, nggak menerima Tuhan Yesus ya. Jadi ada wahyu umum yang dinyatakan secara umum dan wahyu khusus. Nah, inilah yang diajarkan di dalam filsafat agama. Nah, kemudian ada juga cabang filsafat di antropologi filsafat ya. Itu membahas hakikat manusia, berbicara tentang hakikat manusianya ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah gereja ya, filsafat itu sering dipakai untuk apa sih? Buat dari sejarah gereja. Ya, filsafat ini sudah lama ada. Yang orang filsuf itu sama, karena berpikir mengenai apa yang benar, apa yang salah, maka itu memang sudah ada. Nah, dalam sejarah gereja dari dulu itu, filsafat itu sering dipakai untuk menjelaskan iman ya. Teologi ya, kita berbicara mengenai Tuhan, theos dan logos.
berbicara pengenalan atau pengetahuan tentang theos, Allah, tentang Allah. Maka sesuatu yang berbau logi-logi gitu, teologi, biologi, itu semuanya kan itu harusnya dapat dipahami. Karena itu kan yang masuk logika, logos, logika. Makanya kita belajar teologi untuk apa sih? Karena kita akan menjelaskan tentang Allah ya, Allah ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar ya. Makanya pengetahuan itu penting. Kita nggak bisa ngarang aja, cuman berbicara berdasarkan moral ya. Semua bisa bicara moral lah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta ya. Semua agama juga mengajarkan sama kok, nggak beda ya, iya kan. Makanya apa yang Kristen itu, kenapa kita harus saya encourage teman-teman semua untuk belajar teologi. Jangan asal kita ketika bawa firman Tuhan cuman berdasarkan wah saya udah mengerti kok, saya ngerti apa artinya ini gitu. Nah setelah ditanya nanti apa itu Allah Tritunggal, mengapa Yesus harus jadi manusia, inkarnasi, wah nggak tahu ya kan. Jadi itulah perlu kita untuk belajar. Kenapa? Kemudian filsafat juga ini dipakai untuk membela doktrin, membela pengajaran ya. Jangan anti dengan doktrin. Dalam pengajaran di gereja itu perlu doktrin. Seperti saya katakan, kalau kita cuma bicara mengenai moral, mengenai etika, semua di ajaran apapun itu tahu itu juga. Mereka mengajarkan hal yang sama, nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, sama ya. Apa yang membedakan kita dengan agama yang lain? Yaitu doktrin tentu saja ya kan. Pengajaran yang harus yang kita belajar juga, nggak bisa asal-asal, kita harus belajar ya. Jadi untuk mengajar doktrin diperlukan juga filsafat. Dan kemudian apa yang menolong orang berpikir kebenaran secara rasional, tentu saja filsafat ya, berpikir supaya membantu orang memahami kebenaran secara rasional. Karena ya kita tahu bersama kan mata kuliah yang sekarang ini filsafat ini ditujukan di program studi teologi dan pendidikan agama Kristen ya. Kita itu sebagai seorang pendeta ya, kebanyakan pendeta di antara kita ya kan ya, bapak-bapak ibu yang sudah dalam gereja membalas sidang ya, tolong orang untuk memahami kebenaran secara rasional. Dan ini yang gunanya filsafat, ini gunanya kita belajar filsafat ya. Ada tokoh-tokoh Kristen Bapak Ibu. Jadi filsafat ini bukan orang ateis, mereka enggak ateis. Ya, ada banyak orang sih anti dengan filsafat karena berkata dari Kolose 2 ayat 8 kan, hati-hatilah supaya jangan ada menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Ya, itu nggak bisa kita samakan dengan ini. Artinya orang jadi anti filsafat karena berpikir wah filsafat itu kosong. Nggak demikian. Kalau kita baca ditulis di sini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Jadi kalau baca semua, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi sesuatu filsafat di luar konteks firman Tuhan, di luar konteks apa kata firman Tuhan, ya itulah yang kosong gitu. Itu yang kosong. Jadi jangan anti dengan filsafat. Filsafat itu bagus ya, dan saya menganjurkan tuh kita belajar filsafat. Dulunya saya pun berpikir demikian, ngapain nanti terlalu logis gitu, nanti ujung-ujungnya jadi ateis. Itu pemikiran yang dangkal ya. Ada yang berpikir nggak usah belajar filsafat, ntar jadi malah meragukan Tuhan. Beriman saja. Nggak bisa demikian. Nah, orang yang beriman itu biasanya bisa jatuh juga ke beriman atau mempercayai yang salah. Justru itu yang salah. Tapi ketika kita paham filsafat, kita mengerti filsafat, kita berfilsafat, kita cari tahu kebenarannya, kita menyelidiki seperti yang saya katakan tadi, itulah yang benar ya. Jadi jangan bukan filsafat yang kosong. Jadi jangan cap semua filsafat itu wah itu nggak benar, kosong itu filsafat dunia, tidak ya. Jadi dibilang kan yang palsu menurut ajaran turun-temurun ya. Udah banyak ngawur, memang banyak filsafat yang ngawur
Ya, jadi dasarnya apa kita Bapak Ibu? Ya firman Tuhan tentu saja, iya kan? Di luar firman Tuhan, ya kita nggak percaya. Ya cuman apa kata firman Tuhan. Ya jadi banyak hal-hal, saya mau kasih contoh ya. Kalau zaman-zaman dulu ya orang-orang bilang, oh kalau mau keluar dari rumah, udah kan, terus bunyi cecak, woi jangan keluar, jangan keluar nanti kena sial. Itu kan filsafat kosong. Memang ada tertulis di Alkitab gitu? Enggak kan? Tuhan malah berkata jangan percaya tahayul-tahayul. Nah itulah filsafat yang salah, filsafat yang menjauh dari Kristus, dari firman Tuhan. Nah maka dari itu dalam kekristenan kita itu nggak gampang dibodohi dengan seperti itu. Akal itu penting, hikmat itu penting, sofia itu penting, hikmat. Tapi kebenaran tertinggi tetap berasal dari Allah, hikmat yang sebenarnya. Jadi nah Bapak Ibu udah ada gambaran ya kan ini mengenai filsafat ya kan, dari definisi filsafat. Jadi filsafat ini adalah usaha manusia ya, kita manusia untuk mencari hikmat dan memahami kehidupan secara mendalam melalui pemikiran yang rasional dan kritis, yang masuk akal, yang terselami, teruji. Ya, dia teruji. Jadi inilah gunanya filsafat, membantu manusia untuk berpikir lebih dalam, nggak menelan mentah-mentah Bapak Ibu. Kita dalam pengajaran, ya mau di gereja, mau di mana saja, jangan belum tentu itu benar, ya. Karena memang Tuhan sendiri sudah berkata dalam firman-Nya akan muncul nabi-nabi palsu. Ya semua diuji ya. Jadi pengajaran-pengajaran sekarang yang sesat luar biasa banyak. Dari mana kita katakan itu sesat? Ya kalau nggak berdasarkan firman Tuhan, jangan kita. Bahkan memang ada juga sih penyesat mereka memakai firman Tuhan yang sudah dipelintir gitu. Makanya itu saya bilang, saya mendorong Bapak Ibu untuk tanpa belajar lagi teologi. Dan tidak salah Bapak Ibu sekarang mengambil langkah untuk kuliah teologi ya kan, pendidikan agama Kristen, untuk lebih dalam lagi dalam pengetahuan akan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi kita nggak boleh ngasal ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar, sekalipun hanya guru agama SD. Ya, karena justru dari masih kecil itu sudah kita tanamkan kebenaran-kebenaran. Nah, kalau kita aja doktrin aja kita nggak tahu, doktrin kekristenan kita nggak tahu, bagaimana kita mau ngajar? Kita cuma mau mengajar kasih aja, nggak cukup Bapak Ibu. Nggak cukup cuma kita ajarkan kasih, ajarkan yang moralitas begitu. Banyak yang meninggalkan kekristenan, meninggalkan Yesus karena diserang doktrinnya. Orang bilang, wah kamu ini menyembah 3 Tuhan. Yo langsung goyang. Iya kah? Iya 3 Tuhan, kok Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah itu kalau kita nggak bisa mengajar doktrin dengan benar, ya udah kacau. Dan seperti saya katakan tadi, jangan pandang remeh ketika kita mengajar anak-anak kecil. Justru dari mereka lah itu, dari mereka awalnya pengetahuan itu. Jadi kalau pengetahuan udah salah dari masih kecil, setelah seperti kalau tumbuhan kan, pohon kalau masih kecil itu masih gampang dibentuk. Ya, ketika dia sudah besar, udah gede, pohonnya itu udah keras, wah susah sekali kita akan bentuk. Jadi pemahaman itu, jadi jangan pandang remeh. Ya, ketika kita juga mengajar sekolah minggu, ya kita mesti tetap paham doktrin. Bukan cuma moral aja Bapak Ibu, nggak cukup. Belajar pemahaman, pengajaran, jadi seimbang. Jangan juga ngajar langsung pakai bahasa itu kan, wah kita sola gratia, kita diselamatkan karena iman, harus dengan sola scriptura, semua berdasarkan Alkitab. Sola fide, semua berdasarkan iman. Ya kita jangan mengajar terlalu akademis teologis begitu juga, enggak demikian ya. Jadi semua itu butuh keseimbangan. Nah inilah kita berfilsafat. Jadi dalam perspektif ya sudut pandang kekristenan ya, filsafat ini dapat menjadi alat untuk memahami iman dan untuk mengajar. Nah, selama itu tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti kata Amsal 9 ayat 10. Jadi permulaan hikmat adalah apa? Permulaan hikmat adalah apa, Bu? Takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Lahirnya filsafat.
filsafat ini lahir ketika, ya makanya ya betul tadi, makanya kita ada filsafat, baca di atas ya, filsafat ilmu teologi ya. Jadi kita lagi berbicara mengenai Tuhan. Kita nggak berbicara tentang filsafat yang kosong seperti ada komen di TikTok ini. Kita nggak lagi bicara soal kosong. Saya sudah jelaskan tadi, ya kan? Filsafat itu bukan semua kosong, nggak. Manusia itu berpikir. Memang dasarnya manusia itu memang berpikir. Seorang thinker. Ya, kita ini sebenarnya secara nggak langsung seorang filsuf-filsuf kecil karena kita berpikir. Ya, kita suka berpikir, kita mau kebijaksanaan, itulah filsafat itu, kita mau tahu kebenaran. Nah, Bapak Ibu, filsafat itu lahir ketika manusia mulai menggunakan Bapak Ibu, filsafat itu lahir ketika manusia mulai berpikir gitu, ya, untuk memahami dunia secara rasional, masuk akal enggak gitu. Nah, di Yunani kuno dulu, zaman dulu, nah peradaban itu kan, wah, gencar-gencarnya dulu kan, yang ngetopnya itu ya Yunani, Romawi, tapi dimulai dari Yunani dulu. Maaf, bukan dimulai sih, enggak. Kalau mulai sih sebenarnya abad Persia itu pun sudah luar biasa, dari Makedonia itu sudah luar biasa peradabannya. Tapi dulu kayak gini ya, gini saya mau jelaskan. Kalau contoh kan sekarang yang kita itu kalau bahasa, dalam bahasa, segi bahasa aja, kita berbahasa Inggris ya kan, kita berbahasa Inggris karena memang ya seperti gitu, tuntutan kayak bahasa internasionalnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau orang mau masuk kerja, mau mengajar ya, kalau nggak tahu bahasa Inggris, minimal satu bahasa itu mesti tahu bahasa Inggris. Ya sama seperti itu Yunani. Jadi Yunani pun terhitung. Jadi kalau ada apa-apa, wah, berbahasa Yunani. Makanya Alkitab itu ditulis dari bahasa Aram, dan di Perjanjian Lama bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Kemudian di Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Ya, karena itu untuk menjangkau dunia lebih luas, lagi penginjilan lebih luas, maka dibahasakan itu, bahasa kan supaya lebih mudah dimengerti orang seluruh dunia lah, seperti itu. Jadi di bahasa Yunani ini, nah demikian. Jadi di Yunani kuno dulu, jadi Yunani ngetop ya. Manusia sebelumnya banyak menjelaskan segala sesuatu lewat apa? Kita sering nonton, iya kan? Legenda Hercules, cerita dewa dewi, mitos, ya, tradisi turun temurun. Ya seperti itu. Dengar apa? Bahkan pemahaman gnostis atau yang kita sebut itu bidat sekarang, ya kan? Bidat, dari dulu dikatakan bidat memang, mengenai pengetahuan gnostisisme, yaitu pengetahuan yang tersembunyi. Nah, itu karena basicnya memang mitos. Ya, di Yunani kuno ini manusia sebelumnya banyak menjelaskan sesuatu lewat mitos, lewat cerita dewa dewi, lewat tradisi turun temurun, ya seperti itu. Nah, kemudian muncul orang-orang mulai bertanya saat itu, mengapa alam terjadi? Orang udah mulai pintar kan, asal mula dunia ini bagaimana, apa kebenarannya, apa arti hidup manusia. Maka mereka tidak puas dengan cuma cerita mitologi, pasti ada penjelasannya. Orang udah mulai berpikiran lebih maju lagi. Kalau dulu kan masih iya aja, dikasih tahu cerita dongeng, oke, dengar dongeng cerita mitos Hercules, mitos apa itu semua, iya dengar, mereka percaya. Tapi lama kelamaan orang udah nggak gitu puas lagi dengan cerita-cerita mitologi seperti ini, tapi mulai mencari alasan yang logis, masuk akal apa enggak, ya kan? Prinsip dasarnya kenapa ini jadi begini? Pasti ada sesuatu gitu yang dapat menjelaskan mengapa ini terjadi. Nah, penjelasan harus dipikirkan secara rasional, artinya masuk akal. Nah, inilah awal berkembangnya filsafat, ya. Jadi filsafat itu bukan kosong, ya. Jadi jangan kita juga asal aja ngomong filsafat itu kosong. Ini karena orang berpikir, ya, berpikir itu natural, memang wajar. Justru orang yang nggak berfilsafat itu
dalam pengertian ya minim lah seperti itu. Kok nggak berpikir? Orang nggak berpikir, orang apa itu? Orang yang nggak mau berpikir, ya. Orang yang nggak ada pikiran tentu saja mengatakan semua filsafat kosong, enggak. Tapi kan kalau kita baca tadi sekali lagi, filsafat yang kosong yaitu filsafat yang jauh dari Kristus, ya. Jadi harus jelas ya, kalau baca itu kalau baca Alkitab itu Bapak Ibu jangan sepenggal-sepenggal, tapi baca konteksnya, apa artinya. Jangan cuma baca filsafat kosong tapi nggak baca lanjutannya, ya. Terus banyak ngomong lagi, filsafat ini gua nggak tahu, ngomong lagi banyak, ya. Demikian Bapak Ibu, saya ini saya lebih tegas dan lugas lagi karena saya bukan berkhotbah ini, ya. Jadi saya lagi dalam pengajaran akademis, ya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum filsafat berkembang, ya, orang Yunani kuno itu percaya gini, kalau petir, ada petir hujan, petir itu kan, wah itu berarti kemarahan dewa Zeus atau apalah ya. Kalau kita sering nonton di Marvel, seperti lagi berkelahi lah gitu, keluar seperti apa, Gods of Thunder itu siapa itu namanya? Apa itu? Saya sampai lupa. Padahal saya juga nonton Marvel sih. Ya seperti itulah. Jadi orang mengatakan gitu, kalau petir, oh berarti ini kemarahan dewa atau dewa lagi berkelahi, lagi fighting. Kemudian wah kalau gempa bumi, nah ini hukuman dewa. Kemudian kalau kalau hujan, oh berarti dewa lagi menangis ini, dewa lagi bersedih. Ya kan? Orang dulu Yunani kuno percaya demikian. Kemudian berkata juga, oh kalau penyakit berarti itu kutukan itu. Shalom Bunda Selfie. Ya kalau penyakit itu berarti ini kutukan ini. Nah kemudian Bapak Ibu, jadi dulu ini kan yang pengertian orang kuno gitu. Setelah filsafat berkembang, orang berpikir berkembang. Nah, di sini manusia mulai mencari penjelasan alamiah. Ya, apakah ini filsafat kosong? Orang yang kosong yang berpikir filsafat itu kosong, justru filsafat ini berguna. Ya. Orang yang kosong yang berpikir filsafat itu kosong. Sekali lagi saya katakan demikian karena ini gunanya filsafat. Karena manusia mulai mencari penjelasan yang alamiah. Jadi kemudian diketahui lah kan, dicari, oh petir ini karena apa? Petir karena apa? Oh karena proses alam. Atau kemudian gempa bumi ini karena apa? Oh ada pergerakan lempengan bumi atau seperti itu. Saya kurang mengerti di situ ya, bukan bagian saya. Kemudian kalau penyakit atau lagi sakit itu bukan kutukan, itu karena kondisi tubuh aja lagi turun imun, pengaruh lingkungan gitu. Karena pola makan tidak benar, ya sampai sekarang. Nah, saya curiga juga ya, tapi saya nggak nuduh ya. Apakah ada dari Bapak Ibu ketika melihat orang sakit terus mengatakan wah kena kutuk dia? Ya kena kutuk. Memang Tuhan izinkan itu terjadi ya kan. Tuhan memang terizinkan terjadi, pasti ada maksud dan tujuannya, dan firman Tuhan seringkali mencatat memang itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada perubahan hidup yang terjadi, pertobatan yang terjadi seperti itu. Dan penyakit ini bisa disebabkan, jangan langsung kita katakan oh orang sakit itu pasti orang tuanya yang berdosa ya. Di Alkitab juga murid-murid itu bertanya demikian kan, Tuhan, kalau dia buta sejak lahirnya, apakah ini dosa karena orang tuanya? Ya Tuhan bilang enggak, itu karena untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan terhadap orang ini, maka Tuhan sembuhkan gitu. Nah, ada penjelasannya kenapa penyakit itu terjadi. Bisa jadi karena pola makan kita yang enggak benar. Tukang makan garam, tukang makan sate, tukang makan lemak, tukang makan babi, tukang makan daging, sapi, semua makan. Ya akibatnya apa? Bisa darah tinggi, hipertensi, ya kan? Itu salahnya apa? Apakah itu kutuk? Enggak lah, kesalahan kita kok dibilang kutuk. Kemudian orang diabetes, oh suka gula, makan gula. Aduh saya juga ini mesti
Saya sadar juga, saya juga suka makan manis-manis sih. Ya, saya hati-hati juga. Jadi itu penyakit karena bisa jadi karena kondisi tubuh, lingkungan bisa kotor ya. Jadi bukan lagi karena penyakit itu kutukan roh, ya itu pengertian orang sebelum filsafat berkembang. Makanya orang kalau masih berpikiran begitu, filsafatnya itu belum berkembang, logikanya belum berkembang ya. Jadi Alkitab juga menunjukkan bahwa memang Allah memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan hikmat ya. Karena firman Tuhan berkata, ini bukan ngarang juga ya. Dalam Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi diberikan buat kita hikmat. Jangan bodoh, jangan oon, jangan lalot ya kan, karena hikmat itu diberikan oleh Tuhan buat kita, diberi ya. Tuhan punya dan dia memberikan hikmat. Artinya manusia memang boleh berpikir, itu wajar ya. Kalau nggak berpikir itu udah di ODGJ, bahkan ODGJ pun masih berpikir dia. Kemudian artinya juga manusia mencari pengetahuan, itu gunanya kita belajar sekolah, bukan cuma ngarang, bukan cuma andalan Google atau ChatGPT dengan cara kalau mau diskusi, wah ayo diskusi, tapi pegang gadget langsung ngomong gitu, seakan-akan pinter, kelihatan hebat, padahal pakai AI. Jadi itulah orang banyak sekarang, dan kita ya, apalagi kami sebagai pengajar-pengajar, kami peka dengan mahasiswa-mahasiswa baik jemaat yang bahasanya bahasa AI. Kami tahu, kami bisa rasa bahkan dalam menguji satu tes atau apa atau tugas, kami bisa baca, kami tahu Anda itu berpikir dengan logika sendiri, kepintaran sendiri karena belajar atau karena andalin AI. Kami tahu waktu Anda diskusi, bicara, kami tahu Anda lagi lihat apa, lagi ngomong ini bukan dari pemikiran Anda tapi AI yang bicara. Ya, jadi cuman kadang seperti saya ya, selagi itu masih wajar-wajar ya silakan, tidak apa-apa ya, itu juga bisa jadi pengetahuan, tapi tetap segala sesuatu firman Tuhan berkata tadi harus diuji ya, harus diuji, belajar, jangan gampang-gampang rasa pinter tahu, karena apa, ntar kan baca AI juga ya kan, dilihat juga kan, lihat nanti di ChatGPT atau lihat juga di Gemini atau Perplexity atau Google kan, terus merasa udah pinter. Nah gitu. Tapi memang pemikiran kepandaian itu diberikan oleh Tuhan, tapi jangan shortcut ya Bapak Ibu, jangan shortcut ya. Apapun itu informasi yang kita terima, cek lagi, di cross check lagi ya, landasannya apa. Kita berbicara itu mesti ada landasan. Bahkan ketika kita membawakan firman Tuhan, kita harus bereksegesis, bukan eisegesis. Jadi kalau eksegesis itu apa, yang dari dalam ya kita keluar gitu. Tapi kalau eksegesis itu pemikiran kita yang kita masukkan ke dalam. Jadi pemikiran kita terus kita cocok-cocokkan dengan ayat, cari-cari ayat. Nah, itu. Ya, jadi ini udah kelewatan pinternya ini. Udah manipulatif ini, manipulatif. Jadi Bapak Ibu, memang manusia itu harus berpikir, memang boleh berpikir, mencari pengetahuan. Ya. Makanya kita harus cari Tuhan karena dialah sumber pengetahuan itu, sumber hikmat, bukan karena kepintaran. Bapak Ibu jangan berpikir ya, wah Nancy ini kalau bicara gitu kayak kalau khotbah kayak gini ya, paling apa enggak ya. Ini secara akademis saya mengajar, beda ya ketika saya bawa firman Tuhan. Tentu saja ketika membawa firman Tuhan kita bisa bicara dengan yang mudah dipahami oleh jemaat, tapi jangan lupa tetap mesti ada pengajaran juga di situ. Kita harus jelaskan mengenai Tuhan kita, yaitu pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma saya katakan mengenai moral juga. Jadi makanya itu harus seimbang, pengetahuan itu harus seimbang. Jadi jangan bodoh-bodohi jemaat ya, jangan kita sendiri nggak ngerti mengenai doktrin terus kita ngajar aja cuman dari moral, jangan begini, jangan. Ya memang betul Tuhan ajarkan kasih, tapi kita juga diajarkan untuk berpikir ya, karena firman Tuhan berkata di Matius 22 ayat 37 tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iman Kristen kita
Ya, tidak menolak filsafat, tidak menolak pemikiran. Karena Allah juga menghendaki manusia berpikir menggunakan akal dan logika, ya. Karena itu ini filsafat dapat membantu manusia berpikir kritis. Berpikir kritis, nggak langsung iya aja apa yang dia katakan iya gitu. Nggak tentu. Ya, inilah gunanya filsafat. Kita membantu filsafat membantu orang berpikir. Jangan mau dibodoh-bodohi, apalagi di zaman sekarang ini. Apapun itu mesti disortir, Bapak. Ya, dan tapi filsafat itu tanpa Tuhan bisa jadi kosong dan sombong. Inilah bedanya. Yang membedakan filsafat tanpa Kristus itu menjadi kosong dan sombong. Dan kita ini lagi berbicara tentang filsafat teologi ya, filsafat teologi. Jadi kita berbicara tentang Kristus. Kita nggak lari dari konteks Kristus. Makanya ini nggak kosong. Yang di luar Kristus itu kosong. Ya. Nah, makanya itu memang bahaya filsafat tanpa kebenaran Allah. Tanpa kebenaran firman Tuhan, itulah yang bahaya. Makanya itu firman Tuhan berkata, Rasul Paulus mengingatkan, ya, karena itu hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu itu. Yang di luar Kristus itu yang palsu, yang kosong. Jadi jangan salah. Jadi bukan semua filsafat itu salah. Orang berpikir kok. Tetapi filsafat yang menolak Allah, filsafat yang meninggikan manusia, yang menyesatkan atau menjauhkan kita dari Kristus atau orang-orang itu dari Kristus, ya, itu yang perlu diwaspadai. Itu harap dicamkan, ya. Jadi Bapak yang tadi itu jangan ngasal aja ngomong, ya kan? Jangan. Jadi filsafat itu yang salah, itu filsafat yang meninggikan manusia, filsafat yang menolak Allah, itu yang salah. Bukan filsafatnya yang kosong. Kalau Bapak nggak berfilsafat, Bapak kosong berarti. Bapak justru yang kosong, orangnya yang kosong, karena manusia itu berpikir. Kita ini berfilsafat ketika kita berpikir, wah, kita ini lagi hidup ini buat apa? Ngapain saya posting, saya mengajar terus saya ajarkan juga di TikTok. Saya mulai berpikir, ya, kenapa saya punya tujuan, saya punya makna. Ya, karena saya suka orang-orang lain juga tahu, bukan cuman orang yang berbayar, ya. Bukan cuman yang mengikuti kelas. Tokoh yang sering dikaitkan dengan istilah filsafat adalah Pitagoras. Pernah dengar kan? Ada rumus Pitagoras. Pitagoras, orangnya ini yang namanya ini yang Pitagoras. Yang mengatakan bahwa manusia itu bukan pemilik hikmat. Ya, memang sama dengan firman Tuhan yang berkata tadi kan. Hikmat itu Tuhan memberikan hikmat karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi Pitagoras ini benar. Ya, manusia itu bukan pemilik hikmat tapi pecinta hikmat, karena hikmat yang sejati itu hanya milik Allah itu. Dan Pitagoras ini hidup di sekitar abad 6, sekitar, ya, saya berbicara sekitar abad 6 sebelum Masehi, baru jadi kira-kira tahun-tahun 500-an lah gitu. Itu abad 6 sebelum Masehi, udah lama sekali. Jadi menurut tradisi, ya, menurut sejarah, tradisi, pengajaran turun-temurun, itu yang disebut tradisi, ya. Ketika ia disebut orang bijaksana, jadi orang-orang lihat dia terus dibilang, oh, kamu orang bijaksana. Ia menolak gelar itu, dia nggak mau dibilang itu. Karena dibilang, wah, saya bukan orang bijaksana. Saya bukan orang, artinya dia apa, tapi dia menolak diberikan gelar seperti itu. Karena dibilang, saya ini cuma penikmat hikmat, bukan pemilik hikmat. Karena pemilik hikmat itu hanya Tuhan, ya, kita diberikan aja gitu. Jadi ya betul, jadi hikmat tanda-tanda orang yang orang yang bijaksana, yaitu dia segala-galanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, segala-galanya dari Tuhan, mengakui Tuhan. Kan Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah Tuhan. Jadi nggak usah merasa kita yang lebih, ini semua karena kasih karunia, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan dari sinilah muncul istilah filosofia, ya, pilo cinta, sofia itu hikmat. Sehingga filsafat itu artinya
cinta akan hikmat ya Bapak Ibu. Filsafat itu artinya cinta akan hikmat. Jadi jangan bilang lagi ya, stop bilang filsafat itu kosong. Filsafat yang mana dulu? Jadi makna pemikiran Pitagoras itu mengajarkan bahwa ya manusia itu terbatas, kita semua terbatas, saya, Bapak Ibu semua terbatas, dan manusia harus terus belajar. Manusia itu dalam progres, dalam proses. Itu maknanya. Jadi makna apa pemikiran Pitagoras, yaitu hikmat sempurna memang bukan milik manusia. Dan dalam perspektif Kristen, pikiran ini sejalan dengan Alkitab, ya sama. Jadi dia Alkitabiah dia. Jadi kenapa kita percaya? Karena apa yang dia katakan itu benar sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan. Ini baru bilang kita lagi berfilsafat pada kebenaran. Karena apapun itu kalau dibicara begitu, benar nggak ada di Alkitab dibilang gitu, ya kan? Walaupun memang kata-katanya nggak seperti itu persisnya, ya kan? Jangan kita minta kata-katanya yang persis seperti itu, karena kita hidup berbeda zaman dengan yang lalu ketika Alkitab ini ditulis, ya. Makanya itulah dalam perspektif Kristen ini pemikiran Pitagoras ini sejalan dengan ajaran yang ajaran firman Tuhan Alkitab, yaitu Allah itu memang maha tahu, pengetahuan keluar dari mulutnya, itu kan firman Tuhan yang kita baca tadi. Maka manusia itu harus rendah hati dalam mencari kebenaran. Wah, kita ini bukan apa-apa. Anda mau sekolah S1, S2, S3 sampai profesor, sampai apapun yang itu, kita mesti perlu kerendahan hati. Karena hikmat itu bukan dari kita. Ya banyak kali orang jatuh karena merasa dirinya pintar. Ayo kita diskusi. Saya bisa, saya tahu kok, saya pintar, saya bisa itu. Padahal baca apa? Google, di Google. Lagi lihat-lihat ChatGPT atau apa. Ngaku-ngakunya ayo kita diskusi kayak hebat-hebat aja. Bisa tahu semua. Iyalah, orang dikasih ketahu sama AI, artificial intelligence. Ya, seperti saya katakan tadi. Jangan manipulatif, jangan manipulasi. Nggak tahu kok sok-sok pintar. Padahal nggak tahu, cuman pakai AI aja. Dan seperti saya katakan tadi, kami di training untuk mengerti bahwa orang itu lagi secara psikologis, secara ya pengamatan, kami tahu itu bukan pengetahuannya dia, karena pengetahuan itu cuma diambil dikutip aja di AI. Ya makanya itu perlu belajar, bukan cuma dalam detik itu, karena kan memang kalau AI tinggal ditanya kok apa itu filosofi, langsung muncul. Jadi dianggap dia pinter. Orang anggap itu dia pintar. Nah itu yang bahaya, merasa bahwa diri sudah pintar padahal cuma bantuan AI, Bapak Ibu. Nah sementara manusia itu harus rendah hati dalam mencari kebenaran. Orang aja pintar itu karena dia rajin belajar kok, pagi sampai malam, sampai pagi. Banyak kan orang saintis itu, ya ilmuwan itu belajar. Oh, bukan cuma 1 hari 2 hari, bukan cuma 1 detik 2 detik yang kemudian ditampilkan sama AI. Mereka itu memang belajar menguji. Kok sekarang banyak instan, ya gampang kok, tinggal cari rumus gampang, tinggal tanya ChatGPT, tinggal tanya Google, terus merasa hebat, rasa pinter. Wah saya pinter, ayo diskusi kayak tadi kan, mau naik diskusi gitu. Karena apa? Tahu cuman lihat itu Google aja ya. Jadi perlu kita kerendahan hati dalam mencari kebenaran. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan hikmat sejati itu dimulai dengan apa? Hubungan kita dengan Allah. Bukan cuma sekedar pengetahuan intelektual. Bukan cuma sekedar pengetahuan kepintaran aja. Karena di atas pintar masih ada lebih pintar. Sekarang kita tahu berapa persen, masih ada lebih lagi. Nggak habis. Pengetahuan itu nggak akan ada habis-habisnya. Sekarang orang bisa bilang bumi ini bulat. Besok-besok tiba-tiba ada yang bisa bilang kembali lagi, oh bumi ini berbentuk segitiga. Entah gimana. Jadi pengetahuan itu bisa berubah-berubah. Makanya kita tetap butuh belajar. Contoh kan seperti dulu ketika petir dianggap dewa lagi marah, gempa dianggap kutukan. Ya itu dulu sebelum ada filsafat. Makanya orang masih berpikir begini tuh belum belajar filsafat, belum belajar mengerti kebijaksanaan. Masih pikir yang dulu-dulu. Aduh, apalagi orang-orang Kristen yang udah masuk gereja, rajin beribadah, bahkan ada yang sudah sharing firman Tuhan ya kan, walaupun cuman kayak di ibadah-ibadah kolom atau apa itu, terus masih menganggap hal-hal dongeng-dongeng nenek moyang. Gitu yang Tuhan bilang, jauhkan dari dongeng-dongeng nenek moyang.
Nah, setelah filsafat itu berkembang, nah manusia mulai bertanya apa penyebab alam, dipelajarilah itu. Bagaimana dunia bekerja, itu filsafat. Bagaimana dunia bekerja, dipelajari itu. Ya, dan dari sinilah lahir ilmu pengetahuan, logika, dan pemikiran kritis ya. Saya udah tulis di sini. Bagian D, tujuan dan fungsi filsafat. Tujuan dan fungsi filsafat yaitu pertama mencari kebenaran ya. Mencari kebenaran itu tujuan filsafat. Kalau masih percaya hal-hal yang ya, berbau-bau mistis atau apa, wah saya lagi ragu dia ini lagi mencari kebenaran atau enggak. Tujuan lagi apa ya? Karena salah satu tujuan utama filsafat ketika kita berfilsafat, ketika kita berpikir, itu selalu mencari kebenaran. Ya, sejak zaman kuno itu manusia kan selalu bertanya apa yang benar, apakah ini nyata, ya, siapa itu manusia, manusia itu apa, dari mana asal kehidupan, bagaimana asal bumi ini. Nah, memang filsafat ini muncul karena manusia tidak puas hanya menerima jawaban cuman secara dangkal. Itu orang yang berpikir. Kalau orang yang nggak berpikir ya terima aja. Ketika dikatakan wah bumi ini begini, ada yang bilang kan bumi ini datar. Ini ya iya karena sepanjang ini kan dia memang datar aja. Orang kan berpikir oh iya kalau dia berpikiran dangkal. Tapi kalau dia mau menelusuri lagi belajar, dia akan tambah belajar. Apakah betul-betul dia datar atau betul-betul bulat? Memang sampai sekarang pun masih diperdebatkan ya, masih banyak yang masih berpikir bumi itu apa flat earth, ada yang pikir kita bilang bulat. Ya saya nggak masuk ke ranah atau perdebatan itu, saya nggak demikian. Ya silakan, itu bukan di pelajaran kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang diterima begitu saja. Banyak hal-hal yang manusia yang tidak berpikir, yang bukan tidak berpikir apa ya, terlalu gampang menerima pengajaran gitu ya, berpikir ya terima aja gitu, nggak mau menyelidiki. Nah, namun filsafat mengajak manusia untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan dasar dari sesuatu. Ya, kita percaya Tuhan. Ya, kita beriman tentu saja karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dasar iman. Ya, itu iman ya. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang mereka katakan itu adalah satu kebenaran kalau bukan sesuai firman Tuhan. Apa yang dia katakan, dikatakan orang, dikatakan bahkan pendeta, hamba Tuhan, apapun itu, kalau enggak sesuai Alkitab, jangan percaya. Jangan hanya iya aja, pertanyakan aja sesuatu, pertanyakan. Ya, kalau saya bukan pendeta gereja ya Bapak Ibu. Saya hanya melayani biasa aja di gereja. Dan saya memang diundang misalnya khotbah ya gitu aja, tapi saya bukan pendeta, bukan jabatan di gereja. Ya, saya mengajar, saya lebih cenderung ke mengajar, dan kalau diundang ya khotbah ya saya khotbah. Saya khotbah di sosmed, di onsite juga saya khotbah. Jadi saya bukan seorang pendeta yang dipegang jemaat, enggak demikian. Nah, saya itu rindu gitu jemaat untuk berpikir ketika mendengarkan firman Tuhan gitu. Setidaknya bertanya lah. Memang ketika khotbah kan, pendeta khotbah nggak mungkin kita langsung berdiri Pak saya bertanya, karena itu beda konteksnya ya. Makanya kita selalu kita harus lihat situasi. Jangan kayak Bapak tadi, saya lagi mengajar, dia mau saya naik mau diskusi apa-apain ini, saya lagi mengajar ya. Jadi ketika juga di gereja lagi khotbah, Bapak Ibu nggak serta-merta langsung angkat tangan, salah pendeta bilang salah, yang pendeta bilang itu salah. Nggak bisa demikian ya, nggak boleh. Kita belajar etika, tadi kan kita udah bicara mention about etika ya. Jadi jangan asal gitu ya, perlu sesuai situasi dan kondisi. Nah, saya suka gitu, tapi saya nggak suka berdebat ya. Saya mau ditanya gitu, tapi asal dasar tanya karena nggak tahu ya. Jangan tanya sama saya yang Anda tahu terus Anda mau uji-uji saya. Jangan menguji, dan itu dosa juga. Kalau nggak tahu silakan tanya. Nah, saya punya kerinduan seperti itu, jemaat bertanya yang nggak tahu.
Jangan amin-amin aja, asal imani amin, yes gitu. Makanya nggak heran banyak orang yang jatuh pada penyesatan. Ya beberapa tahun yang lalu, belum lama ini ya kan, banyak yang berkata bahwa ada yang berkata bahwa wah, kiamat akan segera datang, kita harus bersiap-siap. Bahkan ada yang sampai bundir bersama, ya kan? Pernah dengar itu? Puluhan ribu kok nggak salah itu di Amerika, bukan di tempat kita. Tapi ada juga yang banyak juga yang terjadi di daerah-daerah kita yang penyesatan-penyesatan seperti itu. Oh, akhir zaman ini begini. Ya, orang jemaatnya iya-iya aja sih, Mas. Makanya itu perlu berpikir, apakah ini kata firman Tuhan? Jangan cuma dengar apa kata pendeta itu. Walaupun kita di dalam memang setiap jemaat ada baiknya kita ya Bapak Ibu. Memang kita harus tertanam di satu gereja. Tapi apakah kita salah kalau kita misalnya sesekali kita ke gereja lain atau kita belajar firman Tuhan dari yang lain? Apakah itu salah? Enggak kan? Enggak salah. Sesekali kita lihatlah pengajaran dari luar. Nah, dosen saya dulu, ya waktu itu dosen saya dulu pernah berkata demikian sama kami. Kalau Anda mengikuti satu orang gitu, pemimpin, misalnya Anda hanya ikut saya, maka kita akan jadi cloning. Anda akan mengikuti exactly you will look like me gitu. Dalam pengajaran, dalam bicara, kamu akan mengcopy paste saya. Satu. Nah, kedua, ketika kita belajar dari dua orang, kita akan ada kebingungan sih memang. Wah, katanya Ibu Nancy gini, kok kata Ibu Lisha begitu? Nah, memang akan jadi kebingungan. Nah, tapi ketika kita belajar dari 3 orang, 4 orang, maka kita akan dapat menentukan pandangan kita, cara pandang kita. Ya, Bapak Ibu ngerti ya? Jangan, jadi maksud saya gini, Bapak Ibu, setiap pengajaran yang kita terima, ya baik dari dosen juga, dari saya, bahkan dari saya, dari teman-teman lain, Bapak Ibu perlu uji. Nggak apa-apa belajar juga di lain, nggak masalah. Sehingga Anda dapat reach satu conclusion, ya something like that. Ya Bapak Ibu, makanya kita harus berpikir kritis. Dan berpikir kritis itu bukan berarti kita suka bantah-bantahan, nggak demikian. Ya orang berpikir kritis, wah langsung, Pak itu salah, Bu itu salah. Ya, bahkan dengan tujuan mempermalukan. Jangan dulu, tujuannya kan semuanya kasih kan, kasih ya. Ketika kita ada waktu, Pak kayaknya tadi kurang, coba deh Bapak lihat ini gitu. Mungkin yang Bapak katakan tadi di sini gini gitu, ada lah gitu. Tapi kalau orang itu udah ngotot, ya udah leave aja, keluar aja ya. Nggak masuk ini, nggak logis ini, nggak sesuai firman Tuhan, pergi aja. Bapak Ibu jangan takut dalam menentukan sikap, karena ini nanti akan jadi kerugian buat kita kalau kita nggak sungguh-sungguh belajar, nggak sungguh-sungguh kritis. Hati-hati, nggak semua kita harus percaya. Emang itulah tujuan filsafat, untuk menjelaskan ya, ketika kita berpikir secara filsafat itu baik untuk kita ya. Mengapa manusia mencari kebenaran ya? Karena manusia itu tentu saja memiliki akal budi ya, punya kesadaran, punya hati nurani dan rasa ingin tahu. Iya kan? Punya rasa ingin tahu. Bapak Ibu nggak mungkin belajar sampai jam begini kalau nggak ada rasa ingin tahu, dan itu sangat baik, bagus ya, karena kita berbeda dengan makhluk lain. Kalau manusia kita bisa merenung, kita bisa bertanya-tanya. Kalau makhluk lain mungkin ya secara insting dia ya ada berpikir juga sih, oh itu tempat daerah rawan, nggak boleh pergi ke situ. Nah, bedanya dengan manusia lebih bisa berpikir lebih dalam, bisa cari makna. Nah, dalam filsafat pencarian kebenaran bisa dilakukan lewat apa? Lewat logika. Ada observasi, meneliti, kita mengamati ya. Bahkan dalam argumentasi itu kita bisa dapat kebenaran situ. Wah, itu yang dia katakan salah, atau wah dia katakan ternyata saya yang salah, dia yang benar ya. Itu dia. Nah, dan kebenaran dalam perspektif kekristenan itu, manusia mencari kebenaran melalui akal memang, tapi kebenaran sejati dari Allah.
Ya, karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya kebenaran ini bukan cuma konsep aja, tapi juga pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah sang kebenaran itu sendiri. Kita harus punya Dia untuk hidup dalam kebenaran. Kita mesti punya Yesus Kristus karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah kebenaran, kan? Yesus juga berkata, "Akulah kasih." Ya, Allah itu adalah kasih. Tapi Dia juga berkata, "Akulah kebenaran." Jadi itu bukan cuma konsep aja, bukan cuma tulisan, wah konsep kebenaran, tapi itu pribadi Kristus. Untuk mengetahui kebenaran, kita harus hidup dalam Kristus. Dan firman Tuhan berkata, "Kebenaran akan memerdekakan kamu." Veritas liberabit vos, ya. Akan menyelamatkan kita. Ya, kemudian filsafat itu akan membantu manusia berpikir lebih dalam, memahami pertanyaan hidup, yaitu dia. Sedangkan kalau iman itu memberikan kita arah, dasar kebenaran, ya. Kita bersandar, kita beriman pada Tuhan. Tapi kita juga kan seperti saya katakan tadi, hati-hati, jangan-jangan kita beriman pada sesuatu yang salah. Jadi pastikan semua sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran ilahi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, banyak teolog Kristen menggunakan filsafat sebagai alat untuk menjelaskan iman. Ya Bapak Ibu, teolog-teolog Kristen itu juga kan filsafat yang lainnya. Banyak kan mereka yang filsuf, seorang thinkers, pemikir. Karena dengan cara itu mereka dapat menjelaskan iman dengan cara yang logis. Mereka membela doktrin Athanasius, mereka membela doktrin karena mereka berfilsafat. Filsafat itu Agustinus, Thomas Aquinas, mereka menjelaskan tentang doktrin kekristenan dengan sesuatu yang masuk akal, yang bisa dipahami. Itu. Jadi teolog Kristen juga menggunakan filsafat. Jadi filsafat itu adalah alat untuk menjelaskan iman, yang membela doktrin kekristenan. Itu kaitannya memahami keberadaan manusia. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya itu, jadi tujuan filsafat yaitu mencari kebenaran tentang kehidupan manusia, realitas, ya, moralitas, keberadaan Allah. Nah, dan filsafat itu mengajar manusia untuk tidak berpikir dangkal. Jangan berpikiran dangkal. Jangan dangkal dan jangan merasa pintar, jangan merasa juga hebat gitu. Nah, kita masih belajar. Kita butuh makanya kita juga di atas kita butuh mentor. Saya butuh mentor. Saya juga punya mentor. Ya, bahkan sekarang saya juga masih kuliah, masih tambah lagi belajar. Saya nggak merasa cukup di sini karena saya tahu saya masih minim. Saya masih harus terus belajar dan belajar. Ya, jadi nah, dalam iman kekristenan itu pencarian kebenaran, ya, truth, guess gitu ya, pencarian kebenaran akhirnya membawa membawa kita pada Allah sebenarnya. Jadi ketika kita mau mencari kebenaran, itu sebenarnya tujuannya untuk mendapatkan Allah, dan kita akan ketemu Allah di situ sebagai sumber hikmat dan kebenaran sejati. Ya. Ketika kita mau mencari kebenaran itu akan membimbing kita pada mana sih sebenarnya sumbernya, kan kebenaran. Yesus itu adalah sumber. Kita sedang mencari kebenaran, ya kita sedang menuju ke Yesus. Disitulah kita akan dapat kebenaran sejati, ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan filsafat kedua, membentuk cara berpikir kritis manusia. Jadi itulah manusia jadi nggak gampang ikut arus, tapi memeriksa kebenaran. Contoh kan ketika ada yang bilang, wah semua agama, keselamatan itu bisa dari berbagai arah, lewat agama manapun. Ada kan yang kemarin yang lagi viral di sosmed. Ya, ketika kita berpikir kritis, oh enggak, kata firman Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku." Enggak, kata firman Tuhan begini. Nah itu. Jadi enggak gampang kita menerima. Walaupun kita terima informasi sekarang kan kebanyakan dari apa? Medsos. Orang-orang pintar banyak dari medsos, dan itu sebenarnya bagus, baik. Tapi ingat juga, seringkali medsos juga membawa leading us into temptation, ya, into pencobaan. Ya, medsos juga mengarahkan pada cobaan, pemikiran-pemikiran yang salah ditaruh aja di situ. Jadi di situ ada istilahnya, medsos ini ada hal yang baik, ada
makanan bergizi, ada makanan beracun, iya kan? Makanya kita mesti hati-hati. Itulah butuh filsafat mengkaji itu semua. Manusia kita nggak bisa langsung menerima itu semua. Bukan semua yang populer, bukan semua yang viral itu udah benar. Ya, banyak orang yang pengajaran-pengajaran Kristen pun padahal udah sesat tapi viral banget. Jadi bukan berarti yang populer atau viral itu benar. Itulah makanya ketika kita berfilsafat, teologi, filsafat, jadi kita akan melatih diri kita untuk punya dasar pemikiran, apakah ini masuk akal atau enggak, apakah ini kontradiksi. Kalau firman ini bilang begini, kenapa yang diperbuat begini? Wah, berarti betul salah gitu kan. Dari mana sumbernya? Nah, apa akibatnya kalau saya menerima pemahaman yang salah ini? Apa ruginya buat saya nanti? Ya, bahaya kan? Dasar Alkitab tentang berpikir kritis ya. Ya, dasar Alkitab tentang berpikir kritis ya. Alkitab tidak mengajarkan iman buta. Kita nggak diajarkan iman buta. Percaya aja. Percaya, nggak demikian. Kita nggak diajarkan iman buta. Tapi orang percaya, kita justru diminta untuk menguji segala sesuatu. Kan firman Tuhan yang berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Iya kan? Kita nggak disuruh bilang, percaya aja segala sesuatu yang dikatakan bahwa benar semua. Tapi firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, maka orang Kristen yang benar, kita ya harus memeriksa, menguji kebenaran apa yang kita terima, dan kita bisa menilai satu ajaran, dan itu kita harus nilai, harus. Nah, saya kasih contoh ya, di Alkitab ada tertulis ini dalam Kisah Para Rasul, jemaat di Berea ya, pernah baca ini, jemaat di Berea ini, firman Tuhan berkata mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Artinya mereka ketika mereka mendengar pengajaran, mereka terima, dengan mereka nggak langsung blok, langsung debat atau apa, enggak, belum tahu apa-apa langsung bla 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 itu salah ini begini, enggak. Mereka terima dulu dengan segala kerelaan hati, ketulusan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian firman Tuhan berkata. Jadi ketika mereka mendengar pengajaran, mereka nggak nolak mentah-mentah. Ya oke, saya terima pengajaran itu, saya dengar. Tapi diuji lagi ya, apakah ini sesuai firman Tuhan nggak? Sesuai kitab suci nggak? Apakah benar demikian ditulis gitu? Ya, seperti saya katakan tadi. Saya berulang kali tadi sudah menegaskan bahwa segala sesuatu mesti diuji. Ya, jadi berpikir kritis, kita harus berpikir kritis. Tapi ingat, berpikir kritis itu bukan berarti suka membantah atau keras kepala atau tidak percaya Tuhan. Wah, saya berpikir kritis, masa manusia Tuhan bisa jadi Tuhan kok jadi manusia gitu ya kan? Berpikir kritis, saya kan lagi berpikir kritis, masuk akal nggak Tuhan kok jadi manusia ya gitu kan. Ya, kalau saya jawab sekarang ya iyalah, masuk akal, jelas. Tuhan jadi manusia masuk akal, manusia jadi Tuhan itu yang nggak masuk akal. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita sudah lewat kemarin kristologi, pelajaran kristologi, dan ini di filsafat. Nah, sebaliknya berpikir kritis itu berarti cari pengertian yang benar. Itu berpikir kritis, mau mencari pengertian yang benar, kritis, bukan langsung nolak, membantah atau apa, enggak. Menggunakan akal budi yang Tuhan berikan, bisa membedakan kebenaran dan kesalahan, mana kebenaran, mana kesalahan. Ya. Tujuan kita kan sebenarnya hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tuhan suruh kita, hukum yang terutama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, akal budi yang Tuhan berikan inilah yang harus kita pakai untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihinya. Kita harus mengenal Tuhan. Kita bohong kalau kita bilang, aku mengasihimu Tuhan. Nggak tahu Tuhanmu siapa. Tuhan yang mana yang kamu kasih? Demikian juga Tuhan mengatakan, ya, kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang gini, kita nggak lihat Tuhan, kita lihat sesama. Bagaimana kita mengaku mengasihi Tuhan, sementara kita nggak mengasihi sesama yang ada di samping kita? Itu kan firman Tuhan juga berkata, bukan kata saya. Bagaimana kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama kita, nggak mengasihi istri, nggak mengasihi anak-anak, orang tua kita, nggak. Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Tuhan? Ya, pakai akal budi kita. Tuhan kasih itu. Ya. Jadi
Jadi nggak masuk akal itu kan. Jadi kita mesti berpikir, wah kayaknya saya ini udah nggak masuk akal. Kok saya tukang berantem ini, tiap dengan orang nggak cocok terus. Ya, jangan-jangan iya betul saya nggak mengasihi Tuhan, saya nggak melakukan hukum Tuhan. Ya itu kita berpikir, itu akal budi kita. Karena ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, terus sementara kita nggak mengasihi orang yang di samping kita, itu kan bohong, kita berdusta. Tuhan bilang kamu berdusta, menipu diri sendiri. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ada bahayanya jika kita tidak berpikir kritis ya, saya sudah katakan tadi ya, tanpa pemikiran kritis. Kalau kita nggak kritis berpikir, maka banyak orang tertipu ajaran sesat karena terima-terima aja, bisa ikut arus dunia ya. Arus dunia, wah gimana ya, arus dunia ya. Sekarang kan kita biar melayani Tuhan boleh dong merokok, boleh dong minuman ya, namanya kalau ikut acara masa nggak seru kalau nggak merokok ya. Ikut arus dunia, orang itu bisa kok, bisa. Apalagi yang mulai mencontoh orang lain, dia itu pendeta loh. Memang saya akui, memang banyak pendeta juga hamba Tuhan yang masih merokok. Nah ada jemaat yang bilang begini, dia ikut arus aja, pendeta itu merokok kok, apalagi saya, berarti boleh dong. Ya, itulah aku ikut arus dunia. Itu karena orang nggak berpikir kritis. Jadi kalau pendeta itu masuk neraka, apa kamu mau ikut masuk neraka juga? Enggak kan, nggak mau. Jangan, biarlah dia ke sana terpisah dari Tuhan. Kita jangan, itu jangan. Kita harus berpikir kritis. Ya, tanpa pemikiran kritis juga seseorang akan mudah percaya hoaks. Nah, itu yang bahaya lagi. Hoaks kok didengarkan, ya dianggap kebenaran. Di orang bohong-bohongin kok mau dengar. Ya, kita nggak kita bahkan di sosmed juga udah disarankan mesti cross check lagi, cek lagi kebenarannya. Jangan langsung percaya. Gitu. Karena sekarang aja postingan-postingan, Shalom kakak, postingan-postingan sekarang udah pakai AI, dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemarin aja dibilang contoh, Netanyahu sudah mati. Setelah itu muncul pemberitaan, nah ini Netanyahu masih hidup. Nah, jangan percaya hoax. Ketika orang berpikir kritis, jangan kayak orang bodoh, ya kan? Jangan kita kayak orang pada umumnya yang apa ya? Karena kebencian menyebarkan hoax. Cek dulu kebenarannya, cek lagi berita-berita yang lain. Ya, makanya itu jangan jangan gampang percaya, harus berpikir kritis. Nah kemudian demikian juga tanpa pemikiran kritis orang akan bisa fanatik tanpa pengertian. Fanatik aja ke sesuatu hal padahal dia tidak mengerti. Ya, fanatik artinya contoh dia berpantang makan ini gitu, fanatik banget, tapi dia nggak ngerti kenapa dia berpantang nggak makan sesuatu tersebut gitu kan. Kita nggak bahas lagi ke nanti bias ya. Kalau saya mau bahas ke arah itu ada nggak selesai kita ya kan. Ya itulah kita akan kehilangan dasar iman kalau kita nggak berpikiran kritis. Berpikir itu bagus karena itu kehendak Tuhan, itu yang diberikan Tuhan. Nah karena itu filsafat membantu kita manusia ya. Kita bukan robot ya kan, manusia. Kita manusia itu bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa menyusun pemikiran logis atau nggak logis. Iya kan, yang nggak masuk akal atau nggak masuk akal ini. Oh masuk akal, itu yang kita terima. Ada salah satu pertanyaan terbesar dalam filsafat ya. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Bapak Ibu tebak aja. Ya banyak kali filsafat berkata, apakah Allah ada? Ya banyak kan kita dengar, apakah Allah ada? Nah ada cabang filsafat yang membahas ini. Nanti akan kita belajar mungkin nanti filsafat agama dan metafisika. Apakah Allah ada? Jadi filsafat ini mencoba memikirkan, dalam filsafat ini coba memikirkan tentang asal mula alam semesta, ada keteraturan dunia,
keberadaan moral, ya, makna eksistensi manusia, realitas manusia, ya. Karena banyak filsuf berpendapat bahwa ada keteraturan moral, keteraturan alam, dan keberadaan kesadaran manusia ini menunjukkan bahwa adanya pribadi yang lebih tinggi. Nah, ini nanti akan dipelajari di filsafat agama dan metafisika. Nah, hubungan filsafat dengan kehidupan yaitu filsafat membantu manusia yaitu merenungkan hidup, memahami pergumulan, bahkan memahami pergumulan loh. Ya, filsafat itu bisa membantu kita memahami pergumulan, mencari makna, menyusun pandangan hidup. Nah, namun dalam kekristenan kita, ya, dalam kita hidup sebagai orang yang beriman, jawaban tertinggi tentang kehidupan tentu saja kita akan temukan dalam Kristus Yesus, ya. Karena manusia bukan cuma membutuhkan pengetahuan, ya, bukan pengetahuan tidak cukup, tapi kebenaran dan terlebih keselamatan.